warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MUPI 9 kelompok 1 yang beranggotakan saya Sarla Salsa Nabila, saya Umi Kulsum, saya Nugraha. Di sini kami akan menayangkan video podcast untuk memenuhi tugas sosiologi. Guys, kita ke Bu Siti Mariam, guys. Ayo, let's go, guys. Oke, sekarang kita sedang bersama Ibu Siti Mariam selaku Guru Ekonomi Desa Sekolah. Apa kabar Ibu? alhamdulillah baik. Dennis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kami ada beberapa pertanyaan mengenai kemiskinan di sektor ekonomi. Jadi bagaimana Bu pandangan Ibu mengenai kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan masyarakat? Kalau menurut Ibu, kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada dasarnya sudah berpihak pada masyarakat, apalagi masyarakat lemah. Kita bisa lihat dari contohnya adanya subsidi, kemudian penerapan pajak progresif, di mana pajak dikenakan lebih besar kepada masyarakat kolom menengah ke atas. Kemudian ada juga bantuan-bantuan langsung tunai gitu ya, yang itu sebenarnya kalau direalisasikan dengan benar dan tepat sasaran itu bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan memang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga akhirnya tidak terjadi kemerataan dari kebijakan tersebut. Bagaimana pendapat Ibu mengenai dampak ketidaksetaraan ekonomi terhadap kemiskinan di kalangan masyarakat? Ketidaksetaraan ekonomi itu sendiri pasti membawa dampak negatif ya, terlebih dalam hal masalah kesenjangan sosial. Dan kesenjangan sosial itu pasti timbul kecemburuan sosial, di mana antara jurang pemisah antara si kaya dan si miskin itu semakin kentara terlihat. Selain itu masyarakat dengan golongan masyarakat miskin itu akan rentan sekali melakukan kriminalitas, karena kan kemiskinan itu dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, makanya orang akan mungkin akan banyak melakukan kriminalitas ketika dia merasakan tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga tingkat pengangguran yang akan semakin meningkat gitu ya. Nah, itu akan semakin itu pasti disebabkan oleh karena kurangnya lapangan pekerjaan. Dan pasti kemiskinan itu akan mempunyai hubungan korelasi yang selaras dengan tingkat pengangguran dan kriminalitas, karena memang untuk akses temuan itu pasti membutuhkan informasi ataupun link yang jelas gitu ya. Terakhir, bagaimana hubungan antara kemiskinan dengan akses layanan kesehatan? Menurut Ibu, hubungan antara kemiskinan dengan akses layanan kesehatan itu memang suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan ya, dimana dalam artian biasanya masyarakat yang tergolong ke masyarakat miskin itu memang susah untuk mengakses layanan kesehatan tersebut. Dari segi letak demografi atau letak geografi suatu wilayah, kemudian kekurangan sarana dan fasilitas kesehatan, sehingga menyusahkan orang miskin terutama untuk mengakses layanan kesehatan tersebut, walaupun sebenarnya pemerintah sudah menyediakan bantuan seperti itu ya misalnya. Tetapi karena kekurangan sarana dan fasilitas serta dokter yang memadai, akhirnya mereka memang kurang terpenuhi gitu segi kesehatan. Udah. Dari kata itu closing apa makin